Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Suparigi Budi Perwanto. Di sini akan mencoba untuk melakukan hands on lab atau mengerjakan hands on lab, dimana dengan topik ya, ini adalah virtualization. Oke, baik. Dimana ada 3 tasks atau 3 parts atau 3 tahapan yang nanti akan kita bahas bersama-sama dalam video ini dan juga kita coba diskusikan. Yang pertama adalah terkait dengan prepared computer for virtualization, atau bisa dikatakan dalam mempersiapkan perangkat kita untuk bagaimana nanti akan mencoba mengimplementasikan virtualization. Yang kedua adalah install Linux OS, the virtual machine. Kita akan coba bagaimana sih untuk menginstal sebuah sistem operasi Linux menggunakan virtual machine. Selanjutnya explore the GUI, atau kita akan mengeksplor tampilan dari graphic user interface-nya. Jadi kita akan coba untuk menginstal menggunakan yang GUI. Kan ada 2 tipe nih Linux ini. Biasanya ada CLI dan juga GUI. Nanti yang kita akan pakai dalam hands on lab kali ini adalah yang graphic user interface. Oke, itu nanti tugas yang kita akan coba lakukan. Yang pertama kita akan coba untuk menyiapkan. Bagaimana sih cara menyiapkannya? Pertama, memang untuk menjalankan virtualization kita membutuhkan spek yang ya lumayan lebih tinggi, karena akan kita juga tapi juga menyesuaikan biasanya dengan sistem operasi yang akan coba dijalankan menggunakan virtualization. Oke, persiapan pertama yang akan kita coba lakukan adalah kita akan coba menginstal sebuah sebelum diinstal, sebenarnya dalam sebuah komputer atau BIOS itu perlu ada beberapa fitur yang kita aktifkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke install VirtualBox. Ada sebuah fitur di BIOS, sebuah komputer ataupun laptop yang perlu diaktifkan sebelum kita bisa menggunakan virtualization. Itu biasanya ada menu virtualization atau kata kuncinya adalah virtualization yang ada di BIOS. Itu harus di checklist atau diaktifkan terlebih dahulu. Jika itu tidak diaktifkan, tentu saja kita tidak akan bisa menggunakan aplikasi untuk VirtualBox ataupun aplikasi untuk virtualization. Tentu itu akan sangat mengganggu. Oke. Terus tahap keduanya adalah kita akan install VirtualBox. Nah, di sini saya sudah install. Untuk teman-teman kawan-kawan yang mungkin belum install, kita bisa coba install di websitenya. Kita bisa download, itu ada di Oracle. Nah, kita bisa tulis kata kunci seperti itu untuk apa ya? Untuk install nanti untuk VMware-nya. Nah, itu di bagian atas sendiri sudah muncul websitenya, tinggal di download aja. Biasanya nggak nyampe 200 MB ya, kita 150-an. Itu bisa langsung di download dan diinstal. Oke, gitu ya. Oke, kalau itu sudah kita coba install. Setelah kita install adalah nanti kita coba launch atau membuka VirtualBox. Itu tampilannya seperti apa. Nah, kita akan coba buka. Ini setelah teman-teman atau setelah kita menginstal. Cukup mudah, tekan next saja sampai selesai. Nanti tentu saja aplikasi ini akan dapat kita jalankan seperti itu. Nah, ini tampilan-tampilan teman-teman, ada new, ada add, ada setting, beberapa fitur-fitur yang kita coba maksimalkan. Nah, teman-teman pasti bertanya, apa sih VirtualBox Manager ini? Nah, ini merupakan sebuah aplikasi pihak ketiga ya kawan-kawan. Untuk apa? Untuk menjalankan virtualisasi ataupun kita dapat menggunakan lebih dari satu sistem operasi dalam satu komputer tanpa melakukan partisi terhadap hard disk secara langsung. Kalau biasanya kita melakukan dual boot, tiga boot dan lain sebagainya, itu kan kita coba partisi secara langsung di
komputer ataupun di harddisk kita ataupun di laptop. Itu kan secara langsung kita akan coba partisi. Untuk partisi pertama mungkin Windows, partisi kedua itu Linux dan sebagainya. Nah, tapi kita akan menggunakan virtualization yang mana uh, untuk melakukan seperti dual boot, tiga boot dalam sistem operasi, kita bisa menggunakan virtualization ini untuk memudahkan. Ini kita bisa install apa aja melalui pihak aplikasi VirtualBox ini. Tentunya sangat memudahkan sekali ya teman-teman. Kita bisa nggak hanya install Linux teman-teman, sebenarnya kita juga bisa install sistem operasi yang lain, baik itu Mikrotik, itu Kotik juga bisa tuh diinstal di sini. Terus juga biasanya sih Linux sih. Terus ada juga macOS bisa juga. Mandriva sebenarnya masuk ke kategori distro Linux sebenarnya. Nah itu juga bisa diinstal di sini. Semua sistem operasi bisa, karena di sini juga banyak. Nanti kita coba akan lihat banyak pilihan-pilihannya teman-teman. Oke. Nah, kita sudah sampai di sini. Kita kalau ingin membuat atau mencoba untuk membuat virtualization atau membuat sebuah sistem operasi baru, kita akan coba install sistem operasi baru melalui VirtualBox ini. Nah, kita bisa tekan new untuk menambahkan teman-teman. Nah, setelah tekan new, nanti akan muncul sebuah isian yang kita isi. Namanya bebas ya. Mungkin ini namanya kita tulis Linux aja, Linux 2 mungkin ya. Nah, untuk tempatnya foldernya bisa sesuaikan ya. Terus typenya Linux, versionnya. Nah, ini bisa lihat nih teman-teman. Sebenarnya virtual machine itu kompatibel dengan versi atau distro Linux apa saja. Ini kita bisa lihat di sini teman-teman. Oke nih, tuh dimana dalam VirtualBox ini support terhadap Arch Linux, Debian, terus juga Fedora, OpenMandriva, dan sebagainya. Tentu ini sangat lengkap sekali ya, bahkan Red Hat juga ada, OpenSUSE, Ubuntu, nah, lengkap. Bahkan distro yang lain tetap bisa dengan kita memilih Other Linux. Bahkan semua distro Linux kita bisa install di sini. Itu kawan-kawan, itu teman-teman ya. Next. Oke, sudah ya. Nah, sudah kita bisa atur nih RAM kita berapa yang akan kita alokasikan terhadap virtual machine yang akan kita buat. Gitu. Kalau punya saya nanti akan coba kita atur semaksimal mungkin ya agar tidak nge-lag. Kita akan pilih 1690. Untuk core-nya kita naikkan ya agar lebih proses untuk loadingnya lebih cepat. Oke, sudah kan? Nah, selanjutnya bisa kita pilih disknya untuk ukurannya seberapa gitu, 15 berapa giga dan seterusnya. Terus kita bisa tekan next. Nah, kalau udah dirasa betul semua ya, sesuai dengan settingan yang kita inginkan, preference dari kita finish. Nah, nanti akan muncul di samping kita itu Linux 2. Sudah kan? Nah, sebelumnya juga, sebelum kita mau menginstal sebuah sistem operasi, kita juga perlu download kan teman-teman. Download apa ya? Betul, download untuk sistem operasi yang akan kita install. Nah, yang akan kita install adalah di sini adalah Linux. Maka kita akan coba install Linux. Namun bukan Linux yang utama seperti Debian, Ubuntu dan sebagainya. Nah, di sini saya akan coba menginstal Linux. Ya ini adalah distronya, yakni distro Arch Linux. Kalau saya tidak salah itu merupakan turunan dari Ubuntu. Nah ini kita akan coba install yang ini karena lebih ringan ya daripada Ubuntu maupun Debian.
Kalian coba cari tahu ini kalau saya tidak salah ini turunan dari Ubuntu, distro dari Ubuntu. Oh, ini dia. Oh, sebenarnya belum. Oh, tuh mengenai Manjura Linux turun dari Arch Linux. Nah, asli Manjura itu lebih ringan dan distro turunan dari Debian yang pernah dicoba. Oke, ternyata Arch Linux itu bukan dari Ubuntu ya teman-teman turunannya, tapi ternyata turunan dari Arch Linux itu turunan dari Debian, bukan dari Ubuntu. Oke, next kita coba download. Nah, tapi tempat saya alhamdulillah sudah di download, jadi teman-teman bisa coba download di website resminya ya. Nah, ini sudah saya download untuk Arch Linux-nya. Jadi ukurannya sekitar 1,1 ya, lebih ringan. Oke, lanjut kita akan setting. Nah, fungsi setting di sini adalah menyesuaikan preferensi. Kita akan pilih Arch Linux dan kita tekan OK. Nah, selanjutnya kita bisa coba jalankan. Bagaimana cara menjalankannya? Yaitu menggunakan tombol start yang ada di atas itu, tengah. Yang bagian kanan kita coba klik. Semoga tidak terjadi sebuah crash ya, sehingga rekaman ini tetap bisa menampilkan bagaimana nanti proses-proses selanjutnya tampilan muncul seperti apa. Nanti bisa kita coba bahas bersama-sama. Oke, sedang proses ya di kanan atas itu powering VM up, jadi masih coba untuk mengaktifkan. Oke, semoga tidak begitu lama sehingga durasi video ini semoga tidak begitu panjang. Ya, sehingga saya juga bisa menjelaskan dengan baik dan benar, dan juga mungkin jika ada kekeliruan bisa coba kita diskusikan nanti di bawah di kolom komentar teman-teman, jika ada yang mau coba kita coba diskusikan, mungkin ada penyampaian yang mungkin kurang tepat bisa dikoreksi. Oke. Nah, ini tambah seperti ini teman-teman. Nah, ada beberapa pilihan nih. Ada Arch Linux yang medium, yang BIOS biasa, yang satu lagi width dengan pitch. Ada juga buat US OS, run mem test dan hardware information, reboot dan power off. Nah, kalau mau install teman-teman bisa milih yang antara dua tuh, yang ini ataupun yang ini. Silahkan disesuaikan. Nah, nanti coba diinstal, klik enter, nanti ada muncul beberapa instalasi yang perlu disetujui. Nah, saya itu nanti baru bisa berhasil. Nah, itu untuk terkait dengan proses instalasinya. Agar tidak terlalu banyak durasinya, maka kita akan coba lanjut untuk tampilan home dari Arch Linux itu seperti apa. Oke, kita akan coba close. Nah, kita akan pilih yang sudah saya install untuk Linuxnya. Nah, sebentar, masih dalam proses. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ada satu tools lain ya selain VirtualBox yang bisa dipakai untuk virtualization. Sebenarnya ada banyak, nah, teman-teman bisa milih nanti. Semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun saya lebih prefer karena sudah terbiasa menggunakan VirtualBox, maka tentu saya memilih VirtualBox. Nah, ini sedang loading Arch Linux-nya.
dia agak lebih ringan sehingga tidak begitu berat, sehingga loadingnya masih cepat gitu. Tentu kelebihan dari Linux yang distronya lebih ringan itu lebih enak untuk proses instalasi dan juga proses membuka sistemnya, hingga untuk laptop atau komputer yang mungkin udah jadul itu tetap bisa untuk menggunakan mungkin sistem operasi yang Linux itu. Nah, itu enaknya kita ketika mungkin tidak kuat untuk install Windows masih bisa install menggunakan Linux. Oke, nanti akan sebentar lagi akan muncul untuk tampilan homesnya ya. Semoga tidak begitu lama karena agak cukup loadingnya. Alhamdulillah sudah muncul. Nah, ini seperti ini teman-teman untuk tampilan dari Arch Linux ya, lebih ringan karena tidak ada terlalu banyak bloatware ataupun aplikasi yang bawaan, sehingga kalau teman-teman di sini kosongan atau masih kosong itu memang wajar karena kita ketika menginstal yang Arch Linux ini memang awalnya memang kosongan. Namun ketika teman-teman ingin nambah nanti ada tempatnya sendiri. Nanti kita coba cek. Oke. Ini alhamdulillah kita sudah berada di part 2 ya. Yang part pertama alhamdulillah sudah selesai, bagaimana menginstal VirtualBox, bagaimana mendownload itu sudah saya jelaskan. Alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana instalasi yang tadi juga sudah saya jelaskan. Alhamdulillah, dan sudah berhasil dibuka. Dan selanjutnya yang ketiga ini adalah kita akan coba explore Arch Linux-nya terutama, karena kan untuk part ketiga adalah kita akan coba mengeksplor sebenarnya fitur-fitur apa aja yang ada pada Linux yang telah kita install. Dari sini kita akan coba ke folder dulu ya, yang bagian kanan ini, yang bagian file. Di sana ada beberapa pilihan nih. Kita akan pilih ke open folder. Di sudah ada dokumen, download, itu adalah bentuk-bentuk folder yang mirip seperti yang di Windows, namun ada beberapa tambahan seperti public, templates, dan sebagainya. Nah, ini kita sedang ada di desktop ya, tampilan seperti ini. Ada picture, ada file system juga teman-teman. Nah, gitu. Tampilan sebenarnya mirip, cuman di Windows, mirip seperti Windows, namun ya untuk teman-teman yang mungkin terbiasa menggunakan Windows, ketika mau pakai Arch Linux juga nggak terlalu sulit karena tampilannya hampir mirip. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan coba ngetes koneksi. Ya, alhamdulillah di sini seharusnya sudah koneksi ya, karena saya juga mungkin sudah mengaktifkan WiFi, sehingga kita akan coba tes ping ke Google. Harusnya bisa. Kita akan buka terminal teman-teman untuk melakukan tes ping. Nah, kita akan coba tes ping ya. Oke, alhamdulillah berhasil reply ya teman-teman. Jadi sudah berhasil untuk kita mengkoneksikan ataupun Linux ini auto berhasil terkoneksi dengan internet. Sebenarnya dalam proses pengoneksian internet itu di sini ada beberapa settingan yang perlu disesuaikan. Namun yang paling penting adalah settingan yang ada pada VirtualBox-nya, dimana ya ini ada pada, nanti saya jelaskan di akhir ya karena perlu mengclose. Itu ada di bagian settingan di awal tadi, itu ada networks. Nah, itu bisa dipilih nanti apakah mau yang bridge, yang NAT, terus ada yang virtual dan lain sebagainya. Itu harus dipilih sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga tetap bisa terkoneksi dengan internet. Sebentar ya, nanti akan coba saya jelaskan di akhir setelah saya close, karena ini takutnya mengganggu untuk atau loadingnya agak lama takutnya nanti, jadi kita akan coba bahas di akhir nanti ya. Terus menu-menunya ada apa aja, kita coba cek. Nah, ini ada aplikasi apa aja sih, nah ini ada about Xface, ada accessibility untuk men-setting accessibility, ada Aspen Network. Nah, nih kita juga akan lihat ini tuh menggunakan dapat IP berapa sih.
Oke, di sini kita menggunakan DHCP ya. Untuk apa MAC addressnya ini yang 08.200 dan seterusnya. Oke, ternyata tidak bisa melihat ya. Untuk kita sudah dapat IP berapa. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Ada fitur apa saja? Ada files manager yang tadi, files manager setting juga ada, display. Kita bisa atur nih displaynya. Mirip seperti preference yang ada di Windows. Kita bisa atur mohon maaf, wallpapernya. Kita bisa atur tampilan animasi di wallpapernya dan sebagainya. Kita bisa atur di situ. Nah, ini resolusinya dan sebagainya bisa kita atur di sini bisa. Ada mousepad juga, ada notes buat menulis catatan dan notification. Luar biasa, kita bisa mengcustom notifikasi ketika ada satu hal yang penting yang perlu kita coba setting notifikasi dan notifikasi informasi dan sebagainya. Nah, seperti itu sebenarnya untuk tools-toolsnya ada. Tentu ini tidak terlalu banyak karena kita belum install yang lain. Ini kita bisa pilih application finder untuk mencarinya ya. Nanti bisa kita pakai. Nanti kalau itu nggak berjalan ya kita bisa install secara manual nanti. Itu sesuai dengan kebutuhan. Nanti bisa diinstal, download dari file resminya. Tentu untuk ekstensinya berbeda dengan di Windows ya. Ekstensinya untuk instalasi yang ada di Linux disesuaikan saja untuk proses instalasi dari aplikasi-aplikasi di dalamnya yang sesuai dengan kita butuhkan. Itu sudah di application finder ternyata. Oke, kita coba. Nah, disajikan banyak sekali ya yang bisa kita atur dari color profile dan sebagainya. Oke, lebih seperti itu. Nah, kita juga bisa pakai beberapa. Saya akan coba mencontohkan nanti untuk mencoba beberapa perintah dari command line interface ya. Nah, kita akan coba beberapa perintah tadi yang ping sudah kita coba ya. Kita akan coba. Sebenarnya semua perintah dasar Linux itu hampir sama semuanya ya. Baik Linux dari beberapa distro biasanya mirip-mirip. Kalau mau install sesuatu bisa pakai apt install atau apt get install dan sebagainya. Jadi coba kita peragakan. Jadi yang ping alhamdulillah sudah kita peragakan, tinggal kita satu lagi yang akan kita implementasikan yaitu untuk
berpindah atau mengetahui kita ada kita ada file apa aja sih dalam direktori yang sedang kita jalankan atau yang sedang ada pada lokasi yang kita ada di sana gitu. Kita akan cek dengan ls atau list, kita akan bisa melihat file-file apa aja atau dokumen apa aja yang ada di dalamnya. Oke, kita karena berada di kondisi root ya, tadi garis miring biasanya dalam bentuk kayak gini. Nah, itu artinya kita sedang berada di direktori yang rootnya, sehingga kita bisa melihat file-file yang ada seperti desktop, dokumen, download, tampilan dan sebagainya. Gitu. Oke. Oke, kita sudah ada di root ya. Jadi tadi ternyata belum ada di root. Saya sudah pindah ke root. Ada perintah cd atau change directory untuk pindah. Nah, di root ada apa aja? Ada dev, ada etc, ada home, ada root dan sebagainya. Terus kita juga bisa pindah ke tempat yang lain. Caranya gimana? Kita bisa change directory, terus masukkan nama direktorinya. Nah, kita sudah berpindah ke direktori yang user. Kita list, nah di dalamnya ada beberapa file. Nah, kita juga bisa menambahkan beberapa file di dalamnya. Caranya gimana? Dengan perintah mkdir atau max directory. Kita bisa menambah directory ataupun foldernya. Kita pilih namanya, mungkin nama saya ya. Kita akan coba masukkan. Oh, akses init. Kenapa akses init? Karena ternyata ada sebuah permission. Ini bagian dari keamanan data yang ada pada Linux ya. Tidak sembarangan file itu bisa diakses. Hanya boleh diakses beberapa file itu oleh super user ya. Gitu. Nah, caranya bagaimana nih? Agar kita bisa masuk ke super user untuk mengakses file-file yang penting gitu. Karena kita berada di direktori yang penting ternyata. Nah, caranya bagaimana? Tentu kita harus mengakses super user. Settingannya bagaimana? Kita bisa perintahkan dengan kode super user seperti ini. Nah, sudah. Nah, kita enter. Nanti akan disuruh untuk memasukkan beberapa information. Oke, nah sekarang kita sudah ada di root. Tadi gagal permission denied. Apakah kita coba dengan mkdir akan muncul kembali? Apakah bisa? Harusnya bisa ya. Kita akan coba dulu. Nah, alhamdulillah bisa. Artinya kita sudah berada di super user. Dan kita bisa lihat ada tambahan tuh. Muncul apa? Supra. Oke. Kita bisa masuk ke direktori tersebut. Caranya gimana? Change directory. Loh, kok nggak bisa? Nah, karena memang harus lengkap nulisnya. Tadi kan kita sudah di user, tentu kita harus nambahkan user di depannya. Nah, barulah bisa. Kita ls dong. Untuk apa? Untuk mencari tahu apakah di dalamnya ada information. Nah, ternyata masih kosong. Nah, kita bisa bikin lagi nih. Terserah itu mau dibikin seperti apa. Nah, perintah-perintah lain bisa coba nanti kita ekspor lagi di lain kesempatan ya. Kita coba ekspor lagi. Ini beberapa perintah-perintah dasar sebenarnya. Perintah-perintah dasar yang ada pada sistem operasi Linux. Nah, kita sudah bikin direktori namanya bisa ya. Gitu. Nah, kita juga bisa nih untuk melakukan hapus nih. Kita akan coba ya.
Ini saya bantu karena saya juga mungkin agak lupa untuk settingannya. Nah, kita bisa klik rmdir strip help untuk mengetahui kode-kodenya itu yang benar tuh gimana. Ini ada ignore, file, or non empty dan sebagainya, itu bisa dipilih nanti. Bisa juga strip p, strip parent, strip v, strip version. Nah, kita akan lihat versionnya ya. Oh, ini versionnya nih. Kita bisa melihat versionnya, dia pakai GNU Core Utils 9.5 gitu. Itu untuk versi dari sistem operasinya ya, karena kan kita mkdir include dengan sistem operasinya. Nah gitu, kita coba hapus ya file yang tadi yang kita bikin. Kita akan hapus direktori bisa. Caranya gimana? Kita klik rmdir, kita tulis nama direktorinya. Dan kita berhasil untuk menghapus direktori tersebut. Gitu. Ada beberapa lagi yang kita bisa coba. Nah, kita akan coba install aplikasi. Salah satunya mungkin akan saya coba bagaimana untuk install Apache Web Service ya. Kita coba install di sini. Harusnya bisa. Oh, belum bisa ternyata. Jadi ada beberapa tools ataupun kode yang sesuaikan ini. Ini kadang beberapa yang bedakan tuh ada yang pakai apt, ada yang langsung apt install. Ada juga yang berbeda cara metodenya. Untuk karena itu beda distro, kadang ada beberapa sedikit berbeda untuk perintah yang bisa digunakan. Oke, sementara itu dulu saja mungkin untuk perintah-perintah yang lain kita akan coba eksekusi apa namanya kita akan coba cari tahu dulu nanti untuk perintah-perintah apa aja. Namun ada beberapa perintah dasar sudah kita coba, yaitu ping, ls, cd, mkdir, rmdir dan lain sebagainya. Oh iya, satu lagi, kita bisa membuat file di dalamnya. Tadi kan directory ya, kita bisa bikin file. Contohnya kita akan coba bikin directory lagi ya. Nah, kita sudah bikin nih dua directory nih, Yogi dan Juara. Nah, kita akan coba masuk dulu di dalamnya, kita akan bikin file. Filenya kosong, kita akan coba bikin file. Caranya gimana? Kita perintah nano. Semoga bisa, karena ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang enggak sih. Semoga bisa. Alhamdulillah bisa guys. Ternyata ini bisa kita pakai perintah nano untuk menambah filenya. Kita akan coba isi tulisan semangat gitu ya. Nah, kita tulis semangat, terus kita save. Caranya gimana? Kita pilih Ctrl S. Oke, sudah kan? Setelah itu kita keluar dengan cara Ctrl X. Terus kita coba ls, ada nggak isinya? Ternyata ada.
Terus kita buka bisa nggak? Kita buka caranya sama, ketik nano namanya. Seharusnya tulisan yang kita tulis tadi masih ada karena sudah tersimpan dalam bentuk file. Nah, tulisan kita juga ada, sudah ada teman-teman, gitu. Nah, gitu untuk perintah-perintah dasar dari Linux. Semoga bermanfaat untuk tugas kali ini. Ditunjukkan untuk keperluan ataupun sebagai bagian dari tugas hands-on lab, bagian dari pelatihan fresh graduate academy untuk IT fundamental. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelum ditutup, ada satu hal yang perlu coba dibahas dikit sebenarnya, adalah keuntungan, keunggulan dan juga kelemahan dalam penggunaan virtualization, terutama yang sudah saya lakukan. Nah, keuntungannya apa? Yang pertama adalah tentu memudahkan, karena kita bisa dalam satu PC itu bisa kita install, kita buat virtual machine ya, lebih dari satu. Contohnya kita bisa install Windows, install Linux, install macOS sistem operasi, kita bisa install Mikrotik OS, banyak sekali kita bisa install di dalamnya. Tentu ini memudahkan teman-teman, sehingga untuk proses ketika kita pengen menggunakan aplikasi ataupun sistem operasi selain dari Windows, kita bisa menggunakan VirtualBox ini tanpa perlu melakukan konsep dual boot. Sebenarnya dual boot juga bisa, namun itu kan hanya terbatas ya, 2 boot, 3 boot. Karena kita tidak mungkin ya membuat 10 boot dalam satu hard disk kan. Tentu itu terlalu ekstrim. Sehingga solusi yang paling bisa kita pakai adalah dengan virtualization. Kita virtualisasikan machine di dalamnya. Tentu akan lebih mudah. Nah, itu yang pertama. Keuntungan dari penggunaannya. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan virtualization tentu untuk menghemat budget juga. Pengeluaran untuk apa? Pengeluaran untuk membeli hardware baru. Nah, tentu itu akan sedikit terkurangi dengan cara virtualization ini ya. Terus yang kelemahannya apa? Nah, kelemahannya adalah apa namanya ya, yang saya pahami ya, kelemahannya menggunakan VirtualBox ataupun kita menggunakan konsep virtualization seperti ini, untuk kelemahannya adalah nanti tergantung pada specs dari hardware kita. Jika hardware-nya kuat maka bisa menjalankan, namun jika tidak kuat perlu ada penambahan-penambahan, baik dari RAM-nya, dari segi prosesornya dan lain sebagainya. Itu penting. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.